Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Di sini saya sudah punya data, ada data hewan, data buah, dan data sayur. Jadi di sini saya juga sudah membuat sebuah drop-down list, yaitu hewan, buah, dan sayur. Kemudian apabila saya memilih hewan, maka drop-down list di sebelahnya itu akan mengeluarkan semua jenis-jenis hewan yang ada pada data di sebelahnya. Kemudian apabila saya memilih buah, maka drop-down list di sebelahnya juga itu akan menampilkan semua data yang ada pada data buah. Dan apabila saya memilih sayur, maka datanya akan berubah ke drop-down list sayur-sayuran. Ini disebut dengan drop-down list bertingkat. Untuk membuat drop-down list bertingkat itu ada banyak cara, bisa menggunakan rumus choose, menggunakan rumus indirect, ataupun menggunakan rumus offset. Oke, kita pelajari dulu mengenai rumus choose, di mana rumus choose itu akan menggunakan indeks 6 untuk memilih nilai dari daftar argumen nilai. Jadi sintaknya yaitu choose, kemudian masuk ke indeks 6, kemudian beberapa argumen nilai. Value ini menjadi argumen nilai. Misalnya di sini saya sudah punya beberapa argumen nilai, yaitu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ada banyak. Kemudian di sini saya buat hasilnya ya. Saya buat sini choose, kemudian indeks 6. Apabila saya membuat di sini indeks 6-nya adalah 3, misalnya seperti ini 3, kemudian pemisah argumen, saya masuk ke value 1. Value 1 adalah argumen nilainya. Di sini saya pilih ini dulu sebagai value 1-nya, yaitu C3, pemisah argumen, kemudian value 2-nya Kamis, value 3-nya Jumat, value 4-nya Sabtu, value 5-nya Minggu, value 6-nya Senin, value 7-nya adalah Selasa. Dikarenakan di sini value 3-nya itu adalah pada C8, C8 yaitu hari Jumat, di mana indeks 6 yang kita pilih adalah 3, maka otomatis dia akan menampilkan hari Jumat, tutup kurung dan enter, maka akan masukkan Jumat. Indeks 6 ini bisa kita letakkan misalnya di sel yang berbeda. Misalnya di sel F6 ini kita pilih saja, kita enterkan. Ini akan menyebabkan error value karena di indeks 6 pada F6 ini kita kosongkan. Apabila kita isi misalnya 6, dia akan memilih hari Senin karena di sini value 6-nya yaitu berada pada C11 yang ini ya, sehingga menampilkan hari Senin. Jadi sederhananya choose ini adalah memilih dari beberapa value ini, dan hasil pilihan itu ditentukan dari indeks 6-nya. Nah, dari rumus tersebut juga kita bisa membuat sebuah drop-down list yang bertingkat menggunakan rumus choose. Jadi rumusnya yaitu kita buat choose. Untuk indeks 6-nya kita buat saja 1 dahulu. Kemudian untuk value-nya, di sini value-nya itu bisa berupa rentang. Jadi kita bisa buat tarik seperti ini. Pemisah argumen, kemudian value 2-nya yaitu buah-buahan, pemisah argumen, lalu sayur-sayuran. Tutup kurung dan enter. Maka dia akan mengambil sebuah nilai yang berupa array sesuai dengan pilihan pertama tadi. Di sini karena indeks 6-nya adalah 1, maka akan memilih value 1, yaitu daftar nama hewan. Apabila di sini kita pilih 3 misalnya, maka dia akan memilih value 3, di mana value 3 ini yaitu dari D5 hingga D8, yaitu daftar nama-nama sayur. Apabila saya enterkan, maka akan keluar adalah setiap daftar dari nama sayur. Nah, rumus yang akan kita tambahkan di sini yaitu pada indeks 6-nya. Bagaimana apabila kita memilih hewan akan berubah secara otomatis. Kita bisa gunakan rumus match. Sebelum gunakan rumus match, di sini kita buat drop-down list biasa dulu. Kita ambil data, kemudian pada data validation, kemudian di allow-nya kita ambil list, dan untuk source kita buat sama dengan, kemudian kita pilih setiap header atau judulnya,
sehingga nanti akan tercipta sebuah drop-down list sesuai dengan judul-judulnya. Kemudian dari sinilah kita bisa buat rumus match, dimana lookup value-nya kita pilih pada F5, kemudian pemisah argumen lookup array-nya kita pilih yang ini, pemisah argumen kita ambil yang sama persis atau exact match atau diwakilkan dengan angka 0, tutup kurung dan enter. Maka ketika kita ubah ini menjadi buah, dia akan berubah hasil match tersebut menjadi 2, dan apabila kita pilih hewan, dia akan berubah menjadi 1 pada rumus match-nya. Dari rumus match ini kita bisa copy paste, kemudian kita jadikan pada indeks 6-nya, kita pastekan. Kita enterkan, maka akan berubah. Ini bisa kita hapus, dan ketika kita pilih ini buah, dia akan mengambil daftar nama-nama buah, dan sayur juga akan mengambil daftar nama-nama sayur. Yang perlu teman-teman ingat bahwa apabila teman-teman bukan pengguna Excel 365, itu untuk melihatnya teman-teman bisa blok semua, kemudian tekan F9 pada keyboard. Dan apabila ingin melihat satu-satu, teman-teman bisa tekan Ctrl Shift lalu enterkan, dan datanya teman tarik ke bawah seperti ini. Sebelum kita masukkan ke dalam data validation atau drop-down list, sebaiknya setiap sel kita buat absolute, F4 pada keyboard. Yang ini juga kita buat absolute, F4 pada keyboard. Lalu kita kopikan semuanya, Ctrl C pada keyboard. Kemudian pada data, saya pilih data validation. Di allow-nya saya pilih list. Dan source-nya yaitu rumus choose yang setelah kita copy tadi, kita pastikan Ctrl V pada keyboard lalu kita okekan. Rumus sebelumnya bisa kita hapus ya. Kemudian apabila kita lihat drop-down listnya, maka akan mengeluarkan sayur-sayuran. Kemudian apabila kita ubah ini menjadi hewan, maka akan berubah otomatis seperti ini. Dan apabila memilih buah, dia akan membuat drop-down list sesuai dengan nama buah. Kemudian kita akan membahas mengenai rumus offset. Di rumus offset ini akan mengembalikan referensi berdasarkan baris dan kolom yang kita tentukan dengan rentang berdasarkan lebar dan tinggi yang telah kita tentukan. Untuk sintaknya yaitu referensi, kemudian ada row. Jadi di sini mengembalikan referensi, otomatis di sini sintaknya yaitu referensi, kemudian berdasarkan baris dan kolom, maka harus ada row dan kolom, di mana nanti rentangnya berdasarkan lebar dan tinggi, height dan width. Jadi tinggi dan lebar ya yang kita tentukan. Saya contohkan di sini. Saya ambil offset rumusnya. Kemudian untuk referensinya saya pilih saja pada sel C9, di mana sel C9 ini akan menjadi dasar di mana kita akan memulai rumus offsetnya. Pemisah argumen untuk row-nya yaitu jumlah baris ke atas maupun ke bawah yang dihitung dari referensi. Jadi apabila misalnya kita akan mengambil kata-kata kijang, otomatis kita akan membuat -1. Kenapa -1? Kalau kita menarik ke atas artinya kita akan mengulangi satu row dari referensinya. Referensi di sini kita ambil ada C9, sedangkan kijang berada pada C8. Pemisah argumen, kemudian kita masuk ke kolomnya. Dikarenakan yang akan kita ambil adalah kijang, di mana kijang itu tidak berubah posisi kolomnya, maka pada kolomnya kita buat 0, tutup kurung dan enter, maka akan menghasilkan kijang. Apabila teman-teman mau mengambil kata-kata gajah kayak yang ini, maka dikarenakan gajah itu berada 1, 2, dan 3, berada 3 di bawah row atau baris sel C9, maka pada row-nya ini kita buat 3, lalu kita enterkan, maka akan menghasilkan gajah. Nah, apabila teman-teman mau mengambil pucuk ubi ini ya, maka dikarenakan di sini kita mulai dari C9, pucuk ubi itu row-nya berada 1 baris di bawah sel C9, maka untuk row-nya kita buat 1. Kemudian dengan kolomnya itu ke kanan berarti bilangan yang positif.
itu berada 2 kolom dari kolom C-nya atau kolom C9-nya. Maka pada kolomnya ini kita buat 2 dan tutup kurung, maka akan menghasilkan pucuk ubi. Nah, menariknya rumus offset ini juga bisa mengambil sebuah rentang. Jadi apabila kita mau mengambil sebuah rentang, itu height dan width-nya harus kita tentukan. Misalnya di sini saya buat sebuah offset lagi. Kemudian untuk referensinya saya ambil berada dimulai dari B6. Kemudian saya mau mengambil rentang yaitu D7 hingga D9. Dimana apabila kita lihat kalau D7 itu dimulai dari row yang ketujuh. Row ketujuh itu satu baris di bawah sel B6. Jadi untuk row-nya kita buat 1. Kemudian untuk kolomnya itu 2 kolom yang bermula dari kolom B-nya ya. Kita buat kolomnya yaitu 2. Kemudian untuk tingginya, untuk height-nya, di sini kata-kata apel, seri dan durian itu tingginya yaitu sebanyak 3 baris. Maka kita buat 3. Kemudian untuk width atau lebarnya kita hanya mau mengambil pada kolom D saja, yaitu berada pada 1 kolom. Maka kita buat 1, tutup kurung dan enter. Maka akan terambil apel, seri dan durian. Oke, dari rumus itu kita bisa buat sebuah drop down list bertingkat juga. Kita gunakan offset. Kemudian untuk referensinya saya mulai dari B4. Kemudian untuk row-nya itu saya akan mulai dari kudanya ya, 1 baris di bawah row B4 ini, di bawah row 4, maka saya buat 1. Kemudian untuk kolomnya saya harapkan nanti ini yang akan berubah-ubah. Kemungkinan saya akan gunakan rumus match untuk kolomnya, sehingga ketika saya pilih buah dia akan memilih 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Di sini saya buat saja dulu 1. Kemudian pemisah argumen untuk height-nya di sini tinggi paling banyak yaitu pada data hewan, di mana terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Saya buat 7. Kemudian pemisah argumen untuk width-nya saya buat saja 1, di mana saya akan mengambil 1 kolom saja. Tutup kurung dan enter. Di sini tampil yaitu apel, seri dan durian. Dikarenakan di sini pada kolomnya saya buat 1 ya, akan mengambil 1 kolom daripada referensinya. Referensinya kita berada pada B4, yaitu merupakan kolom B. Untuk itu pada rumus match-nya kita buat seperti ini, match. Kemudian lookup value-nya yaitu yang ini pada F5. Kemudian pemisah argumen. Kemudian untuk lookup array-nya kita pilih saja seluruhnya. Pemisah argumen, lalu kita pilih 0 atau except match, tutup kurung, lalu kita enterkan, maka akan mengambil 2. Nah, kita harapkan di sini apabila saya mengambil hewan itu hasilnya 0 bukan 1 ya. Kemudian apabila saya ambil buah itu akan menghasilkan 1, karena nanti saat dipilih buah itu pada kolomnya itu berubah menjadi 1 ya. Jadi di sini pada rumus match-nya kita bisa gunakan rumus -1, sehingga ketika saya pilih hewan akan menghasilkan 0. Lalu rumus inilah saya akan copy, Ctrl C pada keyboard, kemudian saya pastikan yang akan menjadi kolom pada rumus offset-nya. Saya pastikan lalu saya enterkan, sehingga rumus yang ada pada G5 bisa saya hapus. Dan apabila saya pilih buah, dia akan berubah secara otomatis seperti ini. Nah, seperti tadi juga, sebelum masuk drop down list, semua selnya saya buat absolute dulu. F4 pada keyboard. Dan ini juga saya buat F4 pada keyboard. Kemudian saya cut saja, Ctrl X pada keyboard. Kemudian ambil data validation. Pada list saya pilih sortnya, saya pastikan pada rumus offset tadi, lalu saya oke kan. Maka ketika sayur dia akan keluar seperti ini. Dan apabila saya pilih hewan dia akan keluar juga ya.
seperti ini. Dan apabila buah, dia akan bertingkat juga top down listnya. Nah, menariknya rumus offset tadi bukan saja untuk membuat rumus top down list yang bertingkat, tetapi juga membuat drop down list yang dinamis. Saya misalkan di sini untuk drop down list yang biasa, di sini sudah saya buat drop down list di mana datanya itu berdasarkan bulan yang ada pada tabel ini. Dan di sini juga ada ya, sama. Yang membedakannya apabila ada data baru, misalnya di sini sudah saya masukkan September dan Oktober. Yang membedakannya yaitu pada drop-down list yang biasa itu tetap pada bulan Agustus, sedangkan yang dinamisnya itu pilihannya akan berlanjut ke September dan Oktober. Atau saya tambahkan sini lagi menjadi November dan Desember, maka akan bertambah juga yang dinamisnya menjadi Oktober, November, dan Desember. Nah, adapun rumusnya kita gunakan offset tadi. Kemudian untuk referensinya di sini saya mau mengambil dari B4, kemudian pemisah argumen. Kemudian untuk row-nya dikarenakan saya ingin memulainya pada bulan Januari, maka row-nya saya buat 1, di mana bulan Januari ini berada satu row di bawah referensinya yaitu sel B4, pemisah argumen. Untuk kolomnya dikarenakan saya tidak mau berpindah kolom mau baik ke kiri maupun ke kanan, maka saya buat 0. Untuk hacknya, nah pada hack inilah saya mainkan, dimana saya gunakan rumus konta, dimana rumus konta ini akan menghitung berapa sih jumlah teks yang berada pada sebuah rentang. Jadi rentangnya saya buat panjang saja. Di sini saya blok dari B5 sampai B17. Nah, apabila ingin lebih panjang bisa kita buat dari B5 hingga B170, kemudian tutup kurung, kemudian pemisah argumen. Untuk weight-nya saya buat 1 saja karena memang lebarnya hanya 1 kolom saja saya inginkan. Tutup kurung dan enter. Maka nanti akan berubah secara dinamis ya. Misalnya saya buat sini ya September A ZD X, itu akan bertambah otomatis. Dan rumus ini kita buat absolut dulu sebelum masuk ke drop down list. Lalu saya lakukan pemotongan ya, Ctrl X pada keyboard, kemudian ambil data, kemudian di data validationnya. Untuk allow-nya saya ambil list, kemudian untuk source-nya saya pastikan rumus offset tadi, lalu saya okekan. Maka akan terciptalah rumus drop down list yang sifatnya dinamis. Selanjutnya kita memahami mengenai rumus indirect. Rumus indirect itu berfungsi mengembalikan sebuah referensi yang ditentukan oleh string text. Jadi untuk sintaknya yaitu indirect, kemudian referensi yang berupa teks, kemudian jenis referensinya. Jadi saya contohkan saja langsung di sini. Saya ambil indirect. Di sini saya mau mengambil data yang berada pada C8. Untuk C8 yaitu kijang ini ya. Maka tinggal saya ketik sini dalam bentuk teks yaitu C8. Saya apit dengan petik 2 ya, agar memang tercipta sebuah teks. Kemudian saya tutup kurung dan enter, maka akan terambil yaitu data kijang. Atau saya bisa mengkliknya sesuai dengan C15, itu hasilnya sama ya. Atau kita bisa juga membuat sebuah indirect di mana datanya itu berada dari gabungan beberapa teks. Misalnya kita mau mengambil data E10 di mana referensinya ada 2, yaitu pada sel C16 dan pada sel D16. Maka bisa kita buat C16 N, kemudian kita pilih D16, tutup kurung dan enter. Maka akan terambil pucuk ubi karena pucuk ubi itu berada pada E10. Nah, dari dua referensi ini, dimana yang ini adalah referensi kolomnya dan ini adalah referensi row-nya, maka kita bisa mengatur apa yang kita inginkan sel E16 ini berdasarkan dua referensi ini.
Misalnya saya mau memilih gajah, gajah ini berada pada C12, maka saya pilih sini C, dan yang ininya saya pilih 12, maka terambil gajah. Kemudian teman-teman mungkin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan A1 yang merupakan jenis referensi? Jadi di dalam rumus Excel itu ada dua cara penulisan, yaitu penulisan yang sering kita buat, misalnya langsung E16, atau saya pilih di sini menjadi H13 referensi selnya. Tetapi bisa juga kita buat menjadi R1 dan C1, misalnya untuk A1 ini. R ini adalah row dan C ini adalah kolom. Jadi apabila di sini ada tulisan R1 C1, artinya berada pada row yang ke-1 dan kolom yang ke-1. Di sini terdapat row ke-8 dan kolom yang ke-3. Apabila saya buat indirect di sini, lalu saya pilih sel C17, maka saya akan memilih gaya stylenya yaitu R1 C1 style yang bersifat false, tutup kurung dan enter, maka hasilnya akan keluar. Apabila saya tidak memilih stylenya, saya hapus misalnya yang ini, maka hasilnya akan menjadi error referensi. Seperti tadi juga kita bisa membuat dari dua referensi, misalnya dari R8 hingga C8. Maka di sini kita satukan R8 N D18, kita enterkan, maka akan menghasilkan kijang. Dan perlu diingat, apabila kita ingin mengambil sawi itu yang berada pada E8, kita tinggal ubah kolomnya itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, di mana E adalah kolom yang kelima, maka kita buat di sini C5 dan kita enterkan, maka akan terambil sawi. Menariknya, rumus indirect ini juga bisa mengambil sebuah referensi sheet. Misalnya di sini ada sheet 1 di mana sel A1-nya itu ada tulisan di sini halo. Kemudian di sheet 2 itu tulisannya adalah Anda. Kemudian di sheet 3 itu tulisannya itu berada di sheet 3. Saya kasih contoh di sini. Apabila saya buat sama dengan, kemudian saya pilih sheet 1 pada sel A1-nya dan saya enterkan. Apabila kita lihat di sini penulisannya pada rumus tersebut adalah tanda petik 1, kemudian menunjukkan nama sheetnya. Di sini namanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian tanda petik, kemudian tanda seru, kemudian menunjukkan selnya. Sel sini adalah A1. Dari rumus ini kita bisa buat sebuah rumus indirect. Kemudian untuk referensinya kita buat tanda petik. Jadi saya ingin membuat tanda petik ini dulu, yang pertamanya. Kemudian saya buat N di sini akan menunjukkan nama sheetnya. Misalnya saya buat nama sheetnya nanti berada pada H15. Saya pilih, kemudian saya N lagi. Kemudian saya akan membuat yaitu tanda petik, tanda seru yang sesuai dengan ini ya, A dan 1. Kemudian saya pastikan itu berubah teks, lalu tutup kurung dan enter. Ini masukkan referensi karena di sini pada H15-nya itu belum ada apa-apa. Ketika saya ketik sini 1, maka akan keluar kata-kata halo, yang artinya dia mengambil data sheet 1 yang berada pada sel A1. Kemudian apabila saya buat 2 di sini, dia akan berubah menjadi Anda. Anda ini berada pada sheet 2 ya. Kemudian saya apabila ambil 3 di sini, dia akan mengambil kata-kata berada di sheet 3 yang merupakan memang data tersebut, yaitu berada pada sheet ketiga yang ini. Nah, dari data tersebutlah kita bisa membuat sebuah rumus indirect. Sebelumnya setiap rumus tersebut kita buat sebuah define name dulu. Kita blok datanya, kemudian kita ambil formula, kita ambil define name, otomatis nanti namanya akan sesuai dengan headernya, yaitu hewan, buah, dan sayur. Kita okekan saja. Kita lakukan semua juga seperti sebelumnya. Kita lakukan define name.
akan terjadi namanya dulu buah, kemudian sayur juga ya. Kita ambil formula define name akan menjadi sayur. Kemudian kita gunakan humus indirect yang dimana nanti referensinya adalah nama buah. Kenapa nama buah? Dikarenakan di sini kata-kata buah ini yang sama dengan nama header ini telah menjadi sebuah rentang yang kita masukkan ke dalam define name. Kita enterkan, maka akan terjadi seperti ini. Saya ambil hewan misalnya, maka keluar nama-nama hewan. Yang jadi permasalahan di sini headernya juga akan ikut ya. Saya pilih hewan di sini, headernya terikut juga hewannya. Seharusnya kan ada kuda dan selanjutnya. Begitu juga untuk sayuran, itu terambil headernya juga. Seharusnya berawal dari bayam, sawi, pokcai dan selanjutnya. Itu permasalahan ada pada define-nya tadi. Kita ambil formula, kemudian kita lakukan name manager untuk bisa diedit. Kemudian untuk buah ini kita pilih referensinya, kita ubah buah-buahan, berarti referensinya yang itu, yang ini kita centang, kita okekan. Begitu juga untuk hewan, kita ubah referensinya menjadi setiap nama hewan, yaitu dari B5 hingga B11. Kita pilih centang. Untuk sayur tinggal kita blok juga lagi ya. Kita pilih seperti ini. Kita pilih centangnya dan close. Maka ketika saya pilih buah, itu nama buah yang menjadi header tidak ikut ya. Seperti itu juga dengan hewannya. Maka rumus ini kita buat absolut dulu ya sebelum kita pastikan. F4 pada keyboard, kemudian kita blok, lalu kita cut, Ctrl X pada keyboard, kemudian kita ambil data, lalu pilih data validation. Kita pilih list pada allow-nya, kemudian kita pastikan humus indirect tersebut, lalu kita okekan. Maka drop-down list buah tingkat pun akan jadi. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.